Halo teman-teman, selamat datang dan kembali lagi di channel Hello Science, channel edukasi yang terbaik di seluruh Indonesia ini. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih pembelahan sel meiosis ya. Gua udah buat video tentang pembelahan mitosis dan apa sih itu namanya pembelahan sel di video sebelumnya. Silahkan kalian tonton teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa sih namanya pembelahan meiosis. Kita udah rangkum ya, langsung aja kita baca sama-sama. Oke, pembelahan meiosis adalah pembelahan yang dilakukan oleh fungsi reproduksi. Proses terjadi di bagian sel gonad yang ada pada organ kelamin makhluk hidup yang bereproduksi. Hasil dari pembelahan meiosis ini adalah terciptanya sel gamet atau sel reproduksi, ya seperti sel telur atau sel sperma pada manusia. Jadi bisa dibilang bahwa tujuan pembelahan sel meiosis ini adalah menghasilkan sel gamet, teman-teman ya. Oke, setelah itu ada tahap-tahapannya pembelahan sel meiosis ini teman-teman ya. Langsung aja, di sini banyak sekali pembelahannya, tahap-tahapannya nanti gua akan ringkas teman-teman ya, yang bisa kita mengerti. Oke, yang pertama adalah kemarin kan kita sudah bahas tentang pembelahan sel mitosis. Itu ada namanya profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Nah, kita akan bahas meiosis 1 ya. Jadi meiosis ini dibagi menjadi dua ya, meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing meiosis 1 itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Oke, kita akan bahas dulu teman-teman ya, meiosis 1. Yang pertama adalah profase 1. Sama penjelasannya sama seperti profase kemarin ya. Setelah itu kita akan masuk ke 2 adalah metafase 1. Nah, ini berbeda teman-teman ya, berbeda. Karena kalau dalam metafase 1 ini teman-teman, itu adalah fase ketika kromosom itu berada sejajar di garis ekuator sel, dan juga semua gelondong juga melekat pada kinektor kromosom. Akan tapi dalam metafase 1 kromosomnya itu teman-teman masih memiliki bentuk tetra ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke anafase 1. Dalam anafase 1 ini, kromosom yang mendekatkan dirinya ke kutub hanya memiliki 2 DNA. Hal ini terjadi karena seluruh kromosom telah berpindah ya. Berbeda dengan anafase yang ada pada pembelahan mitosis, yang setiap kutub itu mendapatkan 4 DNA karena yang berpindah hanya kromatidnya saja. Setelah itu masuk ke telofase 1. Di telofase 1 terjadi pembelahan sel, sehingga setiap sel yang pada awalnya itu punya 4 DNA itu menjadi 2 DNA saja. Dalam prosesnya bagian-bagian inti sel itu terbentuk lagi dengan susunan kromosom yang berbeda. Setelah itu kita masuk yang kedua adalah meiosis 2. Masuk lagi ke profase 2 ya. Tadi profase 1, kita masuk ke profase 2. Kalau profase 2 ini teman-teman, setelah telofase 1 selesai, proses berlanjut ke tahap pembelahan yang kedua. Prosesnya sendiri itu dimulai dari gelondong yang muncul serta kromosom yang mulai bergerak mendekati ekuator ya. Pembelahan meiosis ini juga terjadi pada proses pembentukan gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Setelah itu masuk ke mana teman-teman? Masuk ke metafase 1. Kita masuk ke metafase 2. Dalam metafase 2, kedua kromosom posisinya sudah berjajar di ekuator benang-benang spindel, sudah melekat pada kinetoker ya. Setelah itu masuk ke yang ketiga, yaitu adalah anafase 2. Pada anafase 2, kromatid saudara yang mempunyai sifat genetik sama akan ikut menuju ke sentromer ya, lewat jalur benang spindel, dan pembelahan inti terjadi pembelahan ekuasional dengan jumlah yang sama. Jadi berbeda dengan anafase 1 ya, yang jumlah kromosomnya itu berkurang setengah dalam anafase 2. Jadi kromosomnya itu tetap yaitu 2 ya, atau haploid. Setelah itu masuk ke telofase 2, yaitu sama penjelasannya sama yang tadi. Silahkan kalian tonton, silahkan kalian balik lagi. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi penjelasan di atas bisa dirangkum ya, bahwa fase meiosis 1 itu adalah proses ketika kromosom homolog itu berpisah sementara. Meiosis 2 adalah proses ketika kromatid sister berpisah. Itu penjelasan teman-teman ya. Oke.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya juga. Sampai jumpa di video berikutnya besok tentunya. Sampai jumpa besok. Dadah.